Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Nah, beberapa hari yang lalu ada yang bertanya kepada saya, "Sir, rekomendasi buku apa yang cocok buat saya?" Nah, rekomendasi buku TOEFL apa yang cocok buat saya? Kebetulan saya memiliki banyak sekali buku TOEFL, baik itu yang dalam negeri maupun luar negeri. Contoh yang luar negeri, di situ ada Longman Complete Course for the TOEFL Test. Ini adalah Longman Complete Course for the TOEFL Test ini. Ini saya juga sudah pelajari. Di sini lengkap, ada listeningnya, ada structure and written expressionnya, ada readingnya. Nah, Anda kalau levelnya sudah advance, Anda bisa belajar dari bukunya Longman ini. Di situ juga ada yang dari luar negeri. Di situ ada Cliff TOEFL Preparation Guide, Test of English as a Foreign Language ini. Ini bukunya Cliff. Ini bukunya Cliff ya. Ini juga di sini ada listeningnya, ada structure and written expressionnya, ada juga readingnya. Tapi yang ditekankan di bukunya Cliff ini adalah di structure and written expression. Di listeningnya strateginya tidak terlalu banyak, tapi di structure and written expressionnya di sini sangat lengkap sekali. Nah, kemudian di situ ada building skill for the TOEFL. Nah, ini building skill for the TOEFL. Ini juga saya memiliki buku ini. Ini bukunya lama sekali ini. Karyanya Nelson. Begitu juga yang terkenal yang mungkin Anda bisa temukan di toko buku. Di situ ada Barron, The Leader in the Test Preparation. Nah, Barron's The Leader in the Test Preparation, Practice Exercise for the TOEFL. Nah, ini bukunya Barron. Nah, ini bukunya Barron. Ini saya dapat hibah dari murid karena frustasi. Akhirnya bukunya dikasihkan kepada saya. Ini pemberian dari Ardianto Puspoyudo untuk Mr. Wahid, sukses selalu. Ini diberikan, ini ada saya kalau di pemberian dari murid saya suruh nulis pemberian dari Ardianto Puspoyudo untuk Mr. Wahid, sukses selalu, diberikan 1 April 2012. Nah, ini pemberian. Ini ada Barron. Di sini buku TOEFL, kebanyakan buku TOEFL itu adalah levelnya intermediate advance. Karena asumsi orang yang belajar TOEFL itu kemampuan bahasa Inggrisnya adalah menengah ke atas. Tidak ada TOEFL yang mengajarkan dari basic ke advance, tidak ada. Kebanyakan asumsi dari penulis buku TOEFL itu kemampuan bahasa Inggris Anda sudah menengah ke atas. Di situ juga yang dari dalam negeri, ini tim Presiden Eduka. Ini juga yang dari dalam negeri. Ini tebal sekali, bukunya seperti bantal. Ini kebetulan juga pemberian dari murid. Ini kenang-kenangan dari Mela Riau. Nah, ini kenang-kenangan dari Mela Riau. Alhamdulillah sudah lulus tes TOEFL di Fakultas Ekonomi UGM 10 April 2018. Nah, ini pemberian dari muridnya. Ini sudah lulus. Jadi ceritanya dia frustasi dulu, belajar TOEFL nggak bisa, nggak lolos. Dan alhamdulillah kemarin ketemu dengan saya belajar TOEFL, dan alhamdulillah belajar dari buku dan e-course yang saya buat, alhamdulillah dia bisa lulus dan bisa keterima di Fakultas Ekonomi UGM. Beliau dari Riau nekat untuk pergi ke Jogja pada waktu itu,
sambil membawa anaknya, dan dia berkata atau ngomong sama suaminya, saya tidak akan kembali ke Riau kalau saya tidak lulus atau saya tidak kuliah di UGM. Nah, pada waktu itu seperti itu di Fakultas Ekonomi UGM. Ini pemberian. Begitu juga ada ini juga ada buku TOEFL ini. Tim Master Educa. Jadi ini juga buku TOEFL yang dalam negeri. Yang perlu teman-teman ketahui, kebanyakan buku TOEFL itu dia tidak mengajarkan TOEFL dari dasar. Buku-buku TOEFL yang selama ini ada, dia mengajarkan asumsi mereka adalah level bahasa Inggris Anda sudah menengah ke atas. Kalau level bahasa Inggris Anda masih basic, saya yakin Anda akan sulit mempelajari buku-buku tadi. Kenapa? Karena TOEFL itu adalah tes akhir. Jadi untuk menguji kemampuan Anda dalam bahasa Inggris, biasanya ada tes yang namanya tes TOEFL. Ada TOEFL, ada IELTS, ada TOEIC, dan lain sebagainya. Nah, yang saya sodorkan kepada teman-teman yang menjadi pembeda buku yang sudah saya tulis ini, baik itu adalah konsep belajar TOEFL dari nol maupun belajar listening TOEFL dari nol, yang menjadi pembeda buku yang saya tulis sama buku-buku yang sudah saya sebutkan tadi, ini baik ini maupun bukunya Barron ataupun buku-buku yang lain, yang menjadi pembeda adalah buku yang saya tulis ini mengajarkan TOEFL dari nol. Jadi mengajarkan TOEFL dari nol. Saya akan mengajarkan di buku itu tentang subjek sama objek. Kemudian saya ajarkan verb. Verb ini tugasnya tenses. Saya membedah tenses secara sistematis, secara mudah bagaimana. Nah, jadi buku yang saya tulis ini mengajarkan TOEFL dari nol. Nah, kalau kebetulan Anda terpaksa kuliah ini, biasanya sudah bekerja, tapi melihat kok kalau nggak sekolah lagi, kok nggak naik jabatan atau sama perusahaan disuruh sekolah lagi, baik itu di UGM, di UI, atau di ITB, dan salah satu syarat masuk itu adalah TOEFL, dan Anda kebetulan sudah lama tidak membuka buku TOEFL, nah saran saya Anda bisa belajar di konsep belajar TOEFL dari nol. Begitu juga belajar listening TOEFL dari nol ini. Ini akan mengajarkan TOEFL dari nol. Pertama, yang menjadi pembeda, ini akan mengajarkan TOEFL dari nol. Yang kedua, yang menjadi pembeda adalah buku-buku TOEFL yang baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti bukunya Barron ataupun buku-buku yang saya sebutkan tadi, itu tidak disertai video pembelajaran. Jadi tidak disertai video pembelajaran. Artinya apa? Jika Anda tidak ada yang mengajari, atau kebetulan ada yang mengajari tapi level bahasa Inggris Anda masih basic, saya yakin Anda akan kesulitan, akan keberatan, Anda akan semakin bingung. Karena apa? Asumsi pembuat buku TOEFL, level bahasa Inggris Anda sudah advance, dan padahal Anda kuliah itu karena faktor tuntutan dari pekerjaan, dan Anda sudah lama tidak membuka buku TOEFL. Nah, kalau harus belajar TOEFL langsung di level intermediate advance, saya yakin Anda akan belepotan, Anda akan pusing. Nah, maka dari itu yang saya sodorkan ini, yang pertama ini adalah mengajarkan TOEFL dari nol. Tidak hanya TOEFL dari nol, tapi disertai video pembelajaran. Ini adalah buku satu-satunya di mana buku ini ditulis juga disertai video pembelajaran. Kalau di belajar listening ini ada audionya, plus ada latihan soalnya, ada pembahasan soalnya. Ini sudah lengkap saya buat. Jadi buku yang saya tulis ini adalah satu-satunya buku yang mengajarkan TOEFL dari nol, yang pertama. Yang kedua, satu-satunya buku yang mana itu ditulis, diajarkan langsung. Baik itu kalau Anda mau belajar secara langsung bisa datang ke Klaten,
ikut kelas karantina. Kalau tidak bisa karena faktor Anda harus bekerja atau Anda harus kuliah, Anda bisa belajar di rumah dengan membuka video pembelajaran atau e-course. Jadi cara belajarnya Anda buka materinya dulu. Di sini ada materinya. Setelah Anda belajar dari materinya, Anda kerjakan latihannya. Setelah Anda kerjakan latihannya, Anda tonton pembahasannya. Dan alhamdulillah, buku konsep belajar TOEFL dari nol ini sudah dicetak. Sekarang mau dicetak lagi karena kebetulan sudah habis, tinggal sekitar 15 buku. Saya buat video ini, saya tadi cek, tinggal 15 bukunan. Dan ini sudah kecetak keempat. Nah, ini sudah dicetak keempat ya, cetakan keempat. Nah, ini mungkin seminggu lagi akan dimasukkan lagi cetakan kelima. Karena buku ini sold out, cepat sekali. Apalagi kalau saya promokan di YouTube itu cepat sekali habisnya. Maka dari itu, jika teman-teman ingin belajar dari buku dan e-course yang saya buat, Anda bisa belajar di rumah. Tidak harus datang langsung ke Klaten, ataupun kalau Anda punya waktu, Anda bisa langsung belajar dengan saya di Klaten. Anda bisa belajar dari buku dan e-course konsep belajar TOEFL dari nol, belajar listening TOEFL dari nol, ataupun buku saya yang satunya adalah ini, apa ini? Konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Ini akan mengajarkan bagaimana Anda belajar bahasa Inggris dari nol. Dan sudah juga disertai video pembelajaran. Jadi dimanapun Anda berada, Anda bisa belajar. Mungkin sekian untuk video kali ini. Jika Anda masih ada pertanyaan, Anda bisa tanya di kolom komentar. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.